Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Laurencia Fernanda Diansimuma. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. NIM 2103020112. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan buku sosiologi yang kelima, yaitu The Study of Sociology. Yang pertama, bab 1, kebutuhan kita akan hal itu. Melalui pipanya di rumah, Bir Desa Burung mengatakan dengan sifat positif apa yang harus dilakukan parlemen tentang penyakit mulut dan kuku. Di meja petani, tuannya membuat gelas-gelas itu gemiring karena dengan tujuannya dia menekankan pernyataan bahwa dia tidak mendapatkan setengah kompensasi yang cukup untuk binatang yang disembelihkan selama waktu ternak. Ini bukan pendapat yang meragukan. Sekarang, seperti dulu, mungkin terdengar setiap hari di antara kelas-kelas lain, pendapat yang sama diputuskan dan sama tidak beralasannya. Oleh orang-orang yang disebut terpelajar, permohonan lama untuk pengeluaran yang sekarang seperti dulu, mungkin terdengar setiap hari di antara kelas-kelas lain, pendapat sama diputuskan dan sama tidak beralasannya. Orang-orang yang disebut terpelajar, permohonan lama untuk pengeluaran yang berlebihan, bahwa baik untuk berdagang, masih terus didesak dengan keyakinan penuh akan kecukupannya. Seiring dengan delusi semacam ini, seluruh keluarga orang lain juga ikut. Orang yang berpikir bahwa hubungan antara pengeluaran dengan produksi begitu sederhana, secara alami menganggap kesederhanaan dalam hubungan lain di antara fenomena sosial. Di satu sisi, mereka tidak pernah merasakan efek reaktif dari sumbangan amal yang bekerja pada rekening bank, pada kelebihan modal yang harus dipinjamkan oleh para bankir. Demikian pula di seluruh pemikiran politik mereka, penyebab langsung dan hasil terdekat hanya dipikirkan. Hampir tidak ada kesadaran bahwa penyebab awal sering kali banyak dan sangat berbeda dari penyebab yang tampak, dan bahwa di luar setiap hasil, langsung akan ada banyak hasil yang jauh, kebanyakan dari mereka cukup tak terhitung. Pikiran di mana konsepsi tindakan sosial dengan demikian belum sempurna. Juga pikiran yang siap menumpang harapan liar akan manfaat yang dicapai oleh lembaga administratif. Dalam kasus-kasus sederhana ini begitu kabur, mungkin diharapkan memiliki gagasan paling liar tentang sebab akibat sosial. Siapapun yang bahkan menganggap bahwa poker yang diletakkan di atas api dapat membuatnya terbakar, membuktikan dirinya tidak memiliki gagasan kualitatif maupun kuantitatif tentang penyebab fisik, dan jika selama hidupnya pengalamannya tentang objek dan tindakan material telah gagal memberinya ide yang begitu mudah diakses dan begitu sederhana, tak mungkin mereka telah memberikan ide tentang hubungan kualitatif dan kuantitatif dari sebab dan akibat yang berlaku di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada yang mengecualikan interpretasi irasional dan harapan yang tidak proporsional. Di mana tahyul lain berkembang, tahyul politik akan berakar. Sekarang bahkan perubahan mental diakui sebagai korealisasi dari perbuatan otak yang juga sesuai dengan prinsip ini, dan sekarang harus diakui sebagai akibat wajar bahwa semua tindakan yang terjadi dalam suatu masyarakat diukur oleh energi-energi pendahulu tertentu yang menghilangkan dalam mempengaruhinya, sementara mereka sendiri menjadi energi aktual dari potensial di mana tindakan selanjutnya muncul. Aneh bahwa seharusnya tidak muncul kesadaran bahwa fenomena tertinggi ini harus dipelajari sebagai fenomena yang lebih rendah telah dipelajari tentu saja. Tidak setelah metode fisik yang sama, tetapi sesuai dengan prinsip yang sama. Namun, orang-orang ilmiah jarang menunjukkan kesadaran seperti itu. Di hampir setiap rumah, para pelayan yang mempekerjakan mereka sama-sama percaya bahwa poker yang dicendongkan ke dalam jeruji atau di seberangnya membuat api menyala, dan akan diberitahu dengan sangat positif bahwa pengalaman membuktikan kemajuan perangkat. Pengalamannya adalah poker
telah berulang ditempatkan demikian dan api telah berulang dinyalakan. Cara berpikir politik seperti itu dengan sendirinya sejalan dengan konsepsi fenomena fisik seperti yang ada saat ini. Persis seperti yang diharapkan oleh perencana gerak abadi dengan pengaturan bagian-bagian yang cerdik untuk mendapatkan dari satu ujung mesinnya lebih banyak energi daripada yang dimasukkan ke ujung yang lain. Jadi pembuat rencana politik biasanya yakin bahwa dari aparat legislatif yang dirancang dengan baik dan dikerjakan dengan ketangkasan yang memadai dan memperoleh tindakan negara yang menguntungkan tanpa reaksi dan merugikan. Diharap untuk keluar dari orang bodoh, efek kecerdasan dan berkembang dari perilaku unggul warga rendah. Tetapi sementara prevalensi opini politik yang kasar di antara mereka yang konsepsinya tentang hal-hal sederhana begitu kasar dapat diantisipasi, mengejutkan bahwa kelas yang didisiplin oleh budaya ilmiah harus membawa interpretasi fenomena sosial, metode tetapi sedikit lebih baju dari yang digunakan oleh orang lain. Sekarang transformasi dan kesetaraan kekuatan dilihat oleh orang-orang sains tidak hanya berlaku di seluruh tindakan anorganik, tetapi di seluruh tindakan organik. Sekarang bahkan perubahan mental diakui sebagai dan keadaan pikiran ini sekali lagi ditampilkan di meja kartu dengan pendapat bahwa anu selalu beruntung atau tidak beruntung. Pengaruh itu bekerja yang rata-rata menentukan lebih banyak kartu bagus untuk orang yang daripada lain. Jelas mereka yang memiliki kesadaran sebab akibat di antara beberapa pria yang dianggap cerdas, keyakinan bahwa menambah atau mengurangi suatu dari jumlah orang yang makan bersama akan mempengaruhi nasib beberapa di antara mereka. Dan keadaan pikiran ini sekali lagi ditampilkan di meja kartu dengan pendapat bahwa anu selalu beruntung atau tidak beruntung. Pengaruh itu bekerja yang rata-rata menentukan lebih banyak kartu yang bagus satu orang daripada yang lain. Mungkin dikondisikan sedemikian rupa hingga aksioma geometri kita terbukti tidak benar. Ahli matematika akan heran jika penegasan atau negasi datang dari seorang pria yang tidak tahu lebih banyak tentang sifat-sifat ruang daripada yang bisa diperoleh dengan percakapan sehari-hari dengan hal-hal sekitar, dan tidak lebih dari prinsip-prinsip penalaran daripada kasus bisnis yang diajarkan kepadanya. Namun jika tidak mengambil anggota masyarakat matematika yang setelah beberapa kali mengabadikan diri pada hubungan kuantitatif, tahu bahwa sederhana ini secara intrinsik. Misalkan sekarang untuk seorang ilmuwan dengan begitu hati-hati dalam menguji semua hipotesis yang memungkinkan dan mengecualikan semua kemungkinan sumber kesalahan. Kita mengajukan pertanyaan sosiologis, katakanlah, apakah beberapa lembaga yang diusulkan akan bermanfaat? Sebuah jawaban, dan seringkali jawaban yang sangat pasti, akan segera datang. Tidaklah dianggap perlu melanjutkan dengan induksi yang disengaja untuk memastikan apa yang telah terjadi di setiap negara di mana lembaga yang identik atau lembaga sejenis telah didirikan. Tidaklah dianggap perlu untuk melihat kembali ke dalam sejarah kita sendiri untuk melihat apa lembaga-lembaga sejenis telah melakukan yang diharapkan untuk mereka lakukan. Tidaklah perlu untuk mengajukan pertanyaan yang lebih umum, seberapa jauh lembaga-lembaga pada umumnya di antara semua bangsa dan sepanjang masa telah membenarkan teori-teori dari mereka yang mendirikannya. Juga tidak dianggap untuk perlu menyimpulkan diri kasus-kasus analog yang mungkin terjadi jika peranti yang diusulkan tidak pasang, untuk memastikan secara induktif apakah jika tidak ada peranti yang setara akan muncul. Dan masih kurang dianggap perlu untuk menanyakan apa akan menjadi tindakan dan reaksi tidak langsung dari organisasi yang diusulkan, seberapa jauh ia akan menghambat lembaga-lembaga sosial, dan seberapa jauh ia akan mencegah pertumbuhan spontan lembaga-lembaga yang memiliki tujuan serupa.
Saya tidak bermaksud bahwa tidak satupun dari pertanyaan-pertanyaan ini diakui. Dan pada informasi yang diperoleh, pendapat yang percaya diri didasarkan. Namun yang paling luar biasa dari semuanya adalah fakta bahwa tidak ada kelonggaran yang dibuat untuk persamaan pribadi. Dalam pengamatan dan penilaian politik, kualitas individu alami dan didapat sejauh ini merupakan faktor yang paling penting. Bias pendidikan, bias hubungan kelas, bias kebangsaan, bias politik, bias teologis ini ditambah dengan simpati dan antisipasi. Yang berikut bab 2. Apakah ada ilmu sosial? Kepercayaan tersirat adalah bahwa Tuhan yang bermaksud mengirim banyak embun, beku, dan salju telah menyediakan persediaan makanan yang besar untuk burung-burung. Interpretasi semacam ini diam-diam atau diakui berlaku secara luas. Beberapa minggu kemudian, seorang yang telah menerima sejumlah budaya yang bisa mengatakan dalam pendengaran saya bahwa kawanan kepik yang menyebar ke seluruh negeri beberapa musim panas yang lalu telah direncanakan untuk menyelamatkan tanaman ho dari kutu daun yang menghancurkan. Tentu saja teori pemerintah ilahi ini di sini diterapkan pada kejadian-kejadian yang terjadi, tetapi secara tidak langsung, jika sama sekali pada kesejahteraan manusia, diterapkan dengan keyakinan yang lebih besar lagi pada kejadian-kejadian yang secara langsung mempengaruhi kita secara individu dan secara sosial. Ini adalah teori yang dilakukan dengan konsistensi logis